Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini di mana menemani kalian semua di siang ini. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14.02 pada hari ini, yaitu tanggal 24 Juli 2025, tepatnya di hari Kamis. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa di sharing ke teman-teman. Dan kita akan mulai, dan kita bisa lihat seperti biasanya kita akan mulai dengan halaman yang ada tertera di sebelah kiri ya, di mana harga emas itu di baris yang pertama yaitu dengan kode XAU USD, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 3393.49 dan itu terjadi pada pukul 8.04 WIB waktu Jakarta, dan low-nya itu pada angka 3369.98 dan itu terjadi sekitar pukul 13:15 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya selalu mengcompare ya, atau saya membandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD yang ada di tablet ini di baris nomor 4, di mana high-nya itu atau tingginya mencapai pada angka 39.30, sedangkan untuk di bawah atau low-nya pada angka 38.79 dan sekarang pada angka 39.12 ya, sedangkan harga emas ada pada angka 3376.5 ya. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya yang kemarin maupun sekarang ini ya. Kita bisa lihat, kita bisa pindah ke sebelah kanan, dan ini adalah halaman sebelah kanan di mana kemarin saya melakukan locking ya. Dan itu sudah ada di halaman sebelah ya. Ya, itu dengan posisi 0,35 itu sell dan 0,4 itu buy ya. Itu ada di sini ya. Itu saya hapus semua. Dan ini adalah perkiraan saya pada kemarin, di mana ini adalah range yang normal ya. Itu saya mengatakan itu bisa terjadi pada angka 3439 sampai dengan 3435, itu tidak terjadi ya. Dan low-nya itu pada angka 3408 sampai dengan 3419 itu terjadi. Apabila ada pembelian, saya rasa susah untuk take profit ya, karena ada didukung beberapa berita yang kurang ya bersahabat ya. Dan saya juga mengatakan apabila pada pukul 19 harganya menunjukkan pada angka 3440 itu bisa diindikasikan harga akan naik, tapi nyatanya tidak. Itu pada jam 19 itu harganya pada angka 3428 ya. Jadi jauh dari angka 3440, jadi bisa diindikasikan harganya akan turun. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar, di mana high-nya itu pada angka 3448 sampai dengan 3455 itu tidak terjadi, sedangkan low-nya pada angka 3393 sampai dengan 3401 itu terjadi. Dan saya juga mengatakan ini adalah kuncinya, yaitu pada jam 19, apabila pada harganya jam 19 itu pada angka 3440 itu bisa diindikasikan harganya naik, tapi nyatanya tidak, karena pada jam segitu harganya di kisaran 3428 sampai dengan 30 ya kalau tidak salah.
tapi itu memang kejadian dan harganya turun ya. Dan sesuai dengan ini yang tadi, akhirnya harganya turun dan saya melikuidasi ya, yang buy punya, lalu yang sell juga saya likuidasi, yang buy punya saya likuidasi satu ya. Jadi sisa posisi sell, saya ulangi sekali lagi, di mana ada buy 2, sell 3 baris, akhirnya buy punya saya likuidasi semua dua-duanya, berikut sell-nya 1 ya. Jadi hanya open sell-nya 2 ya. Akhirnya yang sell juga saya likuidasi, kalau saya pertahankan mungkin bisa profit banyak, dan ini adalah saya punya purchasing, masih belum saya rubah, dan ini posisinya setelah dia turun saya melikuidasi semuanya dan sudah profit. Dan kemarin juga ada 5.200, sekarang udah jadi 5.400 ya. Dan akhirnya pada pukul 22:12 saya melakukan aksi pembelian ya, buy 1 kali, karena saya lihat ini mungkin harganya bisa naik ya. Akhirnya pada pukul 23 ya, hampir saya melakukan purchasing lagi untuk buy yang kedua kali ya. Lalu pada pukul 23.02 deras sekali itu harganya turun, saya pikir ada membal ataupun ada profit taking. Akhirnya saya memasukkan juga pembelian ketiga kali ya, pada angka 3387, 3398, 3414. Dan bisa dilihat itu masih floating minus 400 sekian. Dan mungkin kalian ada bimbang ini bagaimana cara mengeluarkannya, ini punya posisi. Dan akhirnya saya memasukkan itu untuk sell ya, untuk tengah malam di angka 3399 ya. Itu jelas sekali 3399.8, saya kira ada short covering ke atas. Dan ini kedua kali saya juga memasangnya sebesar 0,5 ya, pada pukul 23.35 ya. Itu ada sell 2 ya, 3399.8 ya. Dan itu persiapan untuk locking ya. Tapi ini perjalanannya dari semalam, di mana ini pada pukul 19 ya, yang garis vertikal ya. Dan ini penutupan pukul 1 ya, ini hari ya. Jadi harganya turun, saya kira dia bisa mental ke atas, tapi dia langsung ke bawah. Lalu stuck di sini. Waktu kita tidur itu pukul 1 sampai dengan pukul 7.00. Dan ini gambar diambil pukul 6.48 ya. Jadi belum saya rubah, dan memang ini masih difotoin. Dan ini ulasannya kenapa harga emas itu bisa turun ya. Dikarenakan ada isu yang mengatakan ya, bahwa Uni Eropa makin mendekat atau sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Amerika masalah tarif, sedangkan harga silver ataupun perak itu rally ya. Jadi maksudnya rally itu naik 3 poin, turun 2 poin, naik lagi 3 poin, turun 2 poin ya. Dan ini isinya bahwa metal turun lebih pada 1% dalam arti harga emas. Lalu ini juga ada mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika mempunyai kekuatan ataupun apa itu namanya, yang namanya punya kekuatan
untuk menetapkan suku bunga, jadi jangan dicampurkan dengan politik, dan harga silver itu mencapai harga tertinggi sejak 2011 ya. Dan berikut ini ada rinciannya, dan platinum juga turun lebih pada angka 1%. Kita akan lihat isinya itu apa itu isinya, yaitu harga emas itu turun pada hari Rabu, di mana ada yang melaporkan bahwa Amerika dan Uni Eropa telah mendekati pencapaian masalah tarif sebesar 15% ya. Lalu harga silver itu naik paling tinggi sejak September 2011. Lalu ini ada juga, dan sebelumnya itu Jepang sudah deal atau nyaman atau cocok dengan tarif yang diterapkan ya, dan Uni Eropa itu sepertinya menyusul, ada 2 diplomat yang mengatakannya. Lalu ini adalah pencapaian terbaik dari Donald Trump ya, itu dengan Jepang dan Uni Eropa, jadi satu hari bisa mencapai kesuksesan masalah tarif di 2 negara ya, atau 2 benua, Asia dan Uni Eropa. Atau pencapaian terbaiknya. Sedangkan harga silver itu rally ya, dan harga silver itu rally-nya hampir memecahkan rekor $40 per ounce ya. Dan ini ada isu, yaitu pada jam 11.25 itu baru dimunculkan, jadi bahasanya itu saya telat ya. Kalau ini muncul dulu mungkin sudah beda, karena saya masuk pembelian itu purchasing buying itu sebelum pukul 11, dan ini beritanya muncul dan saya dicetaknya ini berita pada pukul 11:25 malam ya, PM ya. Dan ini purchasing saya yang sisanya sudah ketahuan, dan tadi pagi pukul 9:11 akhirnya yang saya punya buy, saya cut semua 2 biji ya, ada 2 baris, lalu memasukkan posisi sell ya. Sisanya saya delete ya semua purchasing saya. Jadi seperti ini, ada sell 0,3 dan buy-nya 0,25 ya. Dan ini posisi selanjutnya saya ada penambahan posisi sell lagi ya. Jadi ini kita anggap locking, dan ini ada open sell ya. Dan ini data-data yang akan dirilis, dan kita akan menantikan pada pukul 19:15, yaitu Uni Eropa akan mengumumkan dia punya suku bunga, apakah ada perubahan atau tidak ya, diikuti dengan jobless claim ya pada jam 19.30 ya. Dan saya rasa ini yang jadi acuan, jadi bukan jobless claim. Dan kemudian sudah tidak ada lagi, sedangkan pukul 21 yaitu data penjualan rumah baru ya, dan itu tidak ada pengaruhnya. Lalu pukul 10 yaitu Kansas City Fed Manufacturing ya, juga tidak ada perubahan ya ini ya. Saya beri tanda hijau di sini, tidak ada, saya rasa kurang menggerget ya. Sedangkan ini signal, dan ini sudah berubah, ini buy, ini jadi sell. Dan kita bisa lihat ini pada pukul 15.58 kemarin ya sore, itu masih indikasinya harganya bisa naik. Lalu pada pukul 18.16 indikasinya masih naik, dan sedangkan pukul 21 itu sudah terbalik ya, indikasinya turun, dan itu
tidak saya edarkan karena sudah telat ya, larut malam. Lalu pukul 2.06 juga indikasinya turun ya, dan pukul 6.09 juga indikasinya turun ya. Dan ini kelanjutannya semuanya sudah mengarahkan turun ya. Dan kita akan lihat ya, dari pukul 2, pukul 6, pukul 8, pukul 10, dan terakhir pukul 12 siang ini indikasinya semua sudah turun. Sedangkan kita buka ya isinya, di mana dia punya resistennya sudah menjadi resistennya 3402, lalu 3415, dan terakhir 3435. Sedangkan untuk supportnya di angka 3370, lalu 3360, lalu 3345. Ya, itu pada jam 12.01 ini. Ya. Kalau dilihat dari komentarnya ini, selama 3402 menjadi resisten, itu pasti kita mengharapkan penurunan itu akan menjemput ataupun adanya itu harga di angka 3370. Dan ulasan untuk hari ini ya, itu harga emas agak melemah ya, karena tensi dari tarif ini ya diindikasikan untuk Uni Eropa itu sepertinya akan mencapai kesepakatan dengan Amerika membuat melemahnya US dollar. Dan kita akan mencoba melihat apa itu isi-isinya. Ya, yaitu kita akan menunggu pengumuman dari ECB, Uni Eropa punya suku bunga. Lalu kita akan melihat juga progres atau kelanjutan dari masalah tarif dengan Uni Eropa, dan US dollar itu mendekati 2 mingguan punya low, punya angka ya. Jadi harga emas ini diberitakan atau diperkirakan turun ya, sebagai tensi dari tarif ini membuat safe haven ini sepertinya sudah ada gambaran, jadi mereka melepas emas ya. Dan itu adalah berikut angka-angkanya, dan sepertinya kalau seandainya harga emas berikutnya akan naik ya, kita akan melihat juga beberapa untuk pemicu profit taking, dan sepertinya itu mengacu pada suku bunga Amerika. Dan kita lihat ini dolar itu melemah ya, juga bukan disebabkan apa-apa, jadi hanya tarif aja, tapi kalau pandangan saya itu adalah suku bunga, dan diperkirakan kalau saya melihat itu bahwa Uni Eropa ya ataupun ECB itu tidak akan menurunkan suku bunganya, jadi masih tetap suku bunganya di bawah Amerika. Setelah pengumuman ini keluar, kalau memang benar dugaan saya, apabila tidak ada pengurangan suku bunga, jelas akan membuat US dollar itu menguat ya, karena kita tertarik dengan bunga yang lebih tinggi ataupun imbal hasil yang lebih besar. Dan kita bisa lihat ini selanjutnya juga tadi sudah diumumkan bahwa hampir mendekati agreement atau kecocokan harga masalah tarif sebesar 15% ya. Dan US dollar index juga melemah mendekati 2 mingguan punya rendah. Dan kita akan lihat bagaimana apa dia punya komentator ataupun dia punya ucapan setelah ECB mengeluarkan pernyataan suku bunganya atau testimoninya. Kita akan melihat ya. Dan ini adalah keterangan dia punya harga-harga silver, platina, dan palladium.
Lalu bagaimana dengan perkiraan saya, dan saya akan mencoba untuk mengulasnya dengan cara perhitungan saya ya, di mana kita akan merubah ini. Oke, yang kemarin kita perhitungin atas ataupun resisten, sekarang jadi support, dan kemarin punya support bisa jadi menjadi resisten. Jadi jangan heran ini semacam buy on high, sell on low. Jadi kalau kemarin kita sell on low itu sekarang menjadi sell on high ya. Dan kita akan mengcapture dia punya gambarnya ya 2 kali seperti biasa, agar saya dapat mengulas atau menulisnya dengan jelas ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14:23, itu pada hari Kamis 24 Juli 2025, tepatnya di Jakarta 32 derajat ya, dan ada shower ataupun gerimis hujan di sini. Oke, sampailah kita di sini dan saya akan mencoba menghitung ya. Kita biasa menghitung dengan angka yang besar dulu ya, big range ya, atau range yang besar. Itu saya berhitung bisa mencapai angka untuk tingginya 3393 sampai dengan 3402, sedangkan untuk low-nya pada angka 3330 sampai dengan 3335. Jadi kuat indikasinya seperti yang kemarin saya menulisnya, ini key atau kuncinya itu apabila pada jam 19 itu harganya ada di kisaran harga 3365, itu besar kemungkinannya hari ini akan turun ya apabila pada angka 3365 pada jam 7 malam. Lalu ini perkiraan yang pendek ataupun yang short, kita biasa namakan normal range ya, itu tingginya pada angka 3385 sampai dengan angka 3392, sedangkan untuk di low-nya atau bawahnya 3338 sampai dengan angka 3342. Dan sebagai kuncinya juga sama, apabila pada jam 19 itu adanya harga di angka 3365, besar kemungkinannya itu turun ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.